Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya berkat Tuhan senantiasa nyata, baik jasmani maupun rohani, dan senantiasa mengiring kita. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada sore dan malam hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang sudah menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita masuk di dalam penyembahan dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
mengerti sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh begitu indah kasih Tuhan bagi setiap kita. Karyanya yang begitu indah di dalam kehidupan kita, mau mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita, menebus dosa setiap kita. Saudara sekalian, tidakkah kita sadari begitu indah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita? Pengampunannya yang nyata dari hari ke hari, dan tak akan pernah berhenti sampai tiba waktunya Tuhan datang kembali untuk menjemput kita semua. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu sejenak untuk kita meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Tak terukur kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Entah apapun dosa yang telah kami lakukan, hanya Engkau yang tahu. Namun Kau telah mengampuni kami. Kau yang sucikan kami Bapa, sehingga kami bisa masuk ke dalam ibadah pada hari ini dengan suci dan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya hanya Engkaulah yang melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Dan sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Terimalah, itulah petunjuk hidup baru karena engkau telah diselamatkan oleh Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin, amin. Sungguh luar biasa Tuhan kita, sebab Tuhan kita sungguh besar dari yang terbesar. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang terhebat bagi Tuhan kita.
God who can do anything. Now unto the one who is able to do more than we could ask or imagine, according to His power within us. He's the God who can do anything. There is no one like our great God. There is no one like our great King. Bow before His majesty. There is no one like our great God. There is no one like our great King. We can trust His power and strength. Oh, greater than great, stronger than strong, higher than high, wiser than wise, our God. He's above and beyond. Sing it, deeper than deep, deeper than deep, wider than wide, with a mercy that reaches to the heavens so far, our God. He's above and beyond. Now unto the one who is able to do more than we could ask or imagine, according to His power within us. He's the God who can do anything. Now unto the one who is able to do more than we could ask or imagine, according to His power within us. He's the God who can do anything. There is no one like our great God. There is no one like our great King. Bow before His majesty. There is no one like our great God. There is no one. We can trust His power and strength, 'cause there is no one. There is no one like our great King. bow before His majesty. There is no one like our great God. There is no one like our great King. We can trust His power and strength. Berikan sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan kita. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Tuhan, terima kasih buat segala yang Tuhan telah berikan. Yang persembahkan hati kami Bapa untuk Tuhan bentuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Melalui setiap kata-kata yang ingin Tuhan katakan pada setiap kami, biarlah kami menjadi umat-Mu yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Biar Dia bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Ya, bagaikan emas yang murni. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang
jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Dia pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pujian ini menjadi kerinduan kami. Kami tahu dan percaya bahwa kami sudah dikuduskan seutuhnya melalui korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Tetapi itu bukan alasan bagi kami untuk tidak terus mengejar kekudusan secara progresif di dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa kiranya Engkau berkemurahan, anugerah yang sudah menyelamatkan kami, kiranya anugerah yang sama akan menopang kami menjalani keselamatan kami hidup di dalam kesucian. Kiranya Engkau juga menolong melalui pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, karena kami tahu kami lemah, terbatas dan berdosa. Kami membutuhkan firman-Mu untuk mengarahkan hati kami kepada kesenangan-Mu dan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu. Kami sungguh berdoa kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami dan menolong kami. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita bisa mengingat semua kebaikan Tuhan, anugerahnya di dalam hidup kita, dan kita juga bisa mendapatkan tuntunannya melalui pemberitaan firman Tuhan. Nah, ini adalah minggu yang terakhir
Di bulan Agustus, di bulan misi dari gereja kita, Gereja Reform Exodus Community. Dan ini berarti ini akan menjadi sebuah penutup dari rangkaian khotbah misi yang sudah dimulai sejak beberapa minggu yang lalu. Dan tema kita hari ini adalah tetap bermisi walau dibenci. Tetap bermisi walau dibenci. Melakukan misi memang tidak gampang. Bahkan saya bisa mengatakan bukan cuma tidak gampang, tetapi sangat sukar. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang mungkin menghadang kita di tengah jalan. Makanya tidak heran beberapa orang seringkali mengatakan misi lekat dengan tribulasi. Lekat dengan penderitaan, tribulasi. Dan saudara, saya sangat setuju dengan kalimat ini. Terutama bukan hanya, tapi terutama kalau kita kaitkan dengan para misionaris yang harus pergi ke tempat yang terpencil. Tempat itu mungkin kecil dan terpencil, tapi tempat itu seringkali menjadi pintu yang lebar untuk berbagai macam lapisan persoalan. Bayangkan saja saudara, mereka punya kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Lalu mereka meninggalkan semuanya itu dan pergi ke tempat yang sangat terpencil sekali. Tinggal bersama dengan orang-orang yang tampak asing bagi mereka. Pasti mereka mengalami apa yang disebut dengan kesendirian. Juga mungkin mereka akan menghadapi keterbelakangan. Mereka biasanya hidup dengan semua teknologi yang luar biasa. Bayangkan seandainya saudara yang biasa tiap hari memegang gadget, untuk apapun saudara harus memakai teknologi. Lalu tiba-tiba saudara dikirim ke satu tempat pedalaman seminggu. Wah, kalau seminggu maka kita sebut itu liburan. Nah, apa-apalah, nggak ada sinyal, nggak ada teknologi, seminggu. Nah, itu namanya liburan gitu. Tapi kalau saudara disuruh tinggal di sana selama sebulan, namanya bukan liburan, tapi penganiayaan. Kalau saudara disuruh tinggal di sana setahun, itu namanya kematian kekal tampaknya. Kita benar-benar nggak bisa membayangkan hidup tanpa teknologi. Tapi banyak misionaris saudara yang berasal dari kota, dari negara yang sangat maju, mereka rela pergi ke tempat yang sangat terpencil sekali. Belum mereka menghadapi kekurangan uang, belum mereka menghadapi penolakan. Sehingga saya sangat setuju kalau ada orang yang mengatakan misi lekat dengan tribulasi. Tapi saya yakin ini bukan cuma berlaku pada pelayanan misi. Di semua pelayanan kita itu harus expect, berharap, bukan berharap dalam arti supaya itu terjadi, tapi expect dalam arti kita mengantisipasi bahwa memang akan ada banyak persoalan dan penderitaan. Persoalan dan penderitaan bukan kejutan dalam pelayanan. Kalau saudara menghadapi persoalan dan penderitaan di dalam pelayanan dan saudara itu mengalami kaget luar biasa, menganggap itu kejutan, lalu saudara berkata, saya nggak nyangka ya ada orang Kristen seperti itu. Saya kok nggak nyangka ya. Saya pikir ketika saya melayani Tuhan, saya akan diterima dengan baik. Berarti dari awal saudara memang tidak siap untuk pelayanan. Jadi sebelum masuk pelayanan, saudara harus tahu ini, bahwa persoalan dan penderitaan bukan kejutan dalam pelayanan. Nah, hari ini kita belajar sebuah persoalan, yaitu kematian. Penganiayaan sampai mengakibatkan kematian. Dan kita langsung baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 21 sampai 25. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti membaca bersama-sama. Matius 10 ayat 21 sampai 25. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Amin. Amin. Saudara, kita sudah mendengar
khotbah yang menguraikan Matius 9 dan Matius 10. Dan izinkan saya mengulang sekali lagi secara singkat untuk Bapak Ibu Saudara supaya saudara di-refresh kembali, atau yang baru sekali mengikuti bisa mengikuti khotbah hari ini dengan lebih baik. Nah, kita sudah belajar di akhir Matius pasal 9 bahwa Tuhan melihat banyak orang Israel terlantar dan lelah seperti domba tanpa gembala. Lalu Yesus berkata, tuaian banyak, pekerja sedikit. Dan dia memberitahu murid-muridnya, berdoa kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Tuhan itu mengirim banyak pekerja. Lalu di pasal 10 awal menariknya adalah, murid-murid bukan lagi menjadi pendoa, tetapi murid-murid menjadi jawaban doa. Tuhan Yesus memanggil murid-murid dan mengutus mereka. Tuhan Yesus sudah menjelaskan what to do kepada mereka. Jadi mereka tahu tugas utamanya adalah memberitakan Injil, kerajaan Allah, dan juga menolong orang. Orang yang sakit, orang yang mengalami kematian, ditinggal orang yang dikasihi, orang-orang yang diikat oleh kuasa kegelapan. Memberitakan Injil dan menolong orang lain. Yesus juga sudah mengajarkan kepada mereka supaya mereka mempersiapkan diri dengan baik. Perbekalannya minimal, seminimal mungkin, tapi persandarannya kepada Tuhan semaksimal mungkin. Dan Yesus juga sudah memberitahu mereka bahwa ketika nanti mereka pergi, di ladang mereka akan mengalami penolakan atau penerimaan. Itu dibahas Yesus di pasal 10 ayat 11 sampai 15. Jadi mungkin ada orang yang menerima mereka, memberi mereka makan, memberi mereka tumpangan, dan memberi mereka bekal untuk perjalanan ke tempat yang selanjutnya. Jadi kemungkinan mereka diterima. Tapi jangan lupa, kemungkinan juga mereka akan ditolak. Yesus berkata, nanti kamu ditolak juga. Nah, kalau ada yang menolak, kamu kebaskan debu dari kakimu, tinggalkan kota itu. Ayat 11 sampai 15. Kemudian ayat 16 sampai 20 kita diberitahu oleh Yesus bahwa penolakan itu bukan cuma secara verbal. Penolakan itu bukan cuma dicuekin. Penolakan itu bukan cuma pengusiran, tapi ternyata ada penganiayaan secara fisik. Jadi jangan heran nanti kalau para pekabar Injil, Yesus berkata kalau murid-muridnya nanti akan disesah oleh para penguasa. Mereka akan didera menghadapi pukulan-pukulan. Dan kita sudah lihat contohnya adalah Paulus. Berapa kali dia mau dirajam batu. Tiap kali dia didera, disesah, selalu 39 kali dia dipukul. Nah, hari ini teks kita ayat 21 sampai 25 ada tanjakan lagi tuh. Semakin progresif. Bukan cuma penolakan, bukan cuma penolakannya dalam bentuk fisik, ada penganiayaan, tetapi juga bentuknya hukuman mati. Jadi penganiayaan secara fisik itu bisa berakibat hukuman mati. Nanti akan ada orang yang akan menyeret murid-murid Tuhan ke pengadilan, dan nanti pengadilan akan memutuskan menjatuhkan hukuman mati bagi para pengikut Yesus. Dan itulah yang Yesus beritahukan dari awal. Jadi Yesus bukan seperti juru kampanye yang suka mengumbar-umbar janji yang manis di depan, tidak seperti itu. Jadi Yesus sudah berterus terang, straight to the point, straightforward from the very beginning, bahwa kalau mau mengikuti dia, maka harus siap dengan semua resiko yang ada. Dan hari ini kita akan melihat penganiayaan seperti apa, penderitaan seperti apa yang murid-murid akan hadapi, dan nanti kita juga akan melihat bagaimana mereka seharusnya menghadapi penderitaan itu. Dan mari kita akan lihat ayat yang ke-21 dan 22. Kita baca ulang dua ayat ini yang menjelaskan tentang penganiayaan. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Secara ayat ini tampaknya bukan ayat yang baik untuk rekrutisasi orang, untuk pelayan baru. Saya tidak bisa membayangkan gitu. Seandainya ada pimpinan pelayanan, lalu dia mencoba mengajak orang lain untuk bergabung.
Lalu dia memberikan pemaparan gitu. Semua dikumpulkan. Terima kasih, thank you for joining us gitu kan. Saudara tahu apa yang akan terjadi dengan kita kalau kita pelayanan di sini? Air mata bro gitu kan. Kemudian kita akan disiksa orang, kita akan ditolak orang dan sebagainya gitu kan. Saya yakin kalau yang ikut itu bukan orang-orang stres, dia pasti akan jadi stres. Kecuali yang ikut orang-orang stres, dia akan gembira mendengar kabar itu karena mereka akan lepas dari semua depresinya. Tapi saya sadar saudara, kalau kita merekrut orang, kita kan biasanya ngomongnya tuh yang manis-manis terus begitu. Makanya beberapa hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan yang mau pergi ke gereja yang baru, kadangkala beberapa di antara mereka itu hubungin saya gitu, Pak, saya mau pindah pelayanan nih, ditawari satu gereja gitu. Wah, ditawarin apa? Wah, katanya Pak, nanti saya ditawari ini, banyak sekali gitu. Ada yang ditawari 16 jabatan misalnya gitu kan. Terus saya senyum aja kan gitu. Kamu kalau ditawari begitu semuanya harus tulis dokumen. Sebab kalau enggak nanti bisa lupa. Nah, siapa tahu saudara, yang berjanji itu bukan orang yang punya pengaruh. Kan sering kali gitu, bener ya? Sudah dikasih janjinya ini, diiyakan, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, rekrutisasi Yesus ini ternyata dia jujur dari awal bahwa nanti murid-muridnya ketika mereka belajar pelayanan dan ketika nanti mereka pelayanan ke depan, mereka akan menghadapi penganiayaan dalam bentuk hukuman mati. Yesus menggunakan istilah begini, orang akan menyerahkan anggota keluarganya untuk dibunuh. Perhatikan ya, kata yang dipakai itu bukan membunuh. Membunuh itu muncul di bagian yang terakhir dari ayat 21. Tapi bagian awal dari ayat 21, kata yang dipakai adalah menyerahkan saudaranya atau anggota keluarganya untuk dibunuh. Sehingga kalau kita menafsirkan dari ungkapan itu, kita harus menafsirkan ini bicara tentang hukuman mati secara resmi oleh penguasa sipil. Jadi ini tentang hukuman mati yang dijatuhkan atas orang-orang Kristen karena orang-orang Kristen itu dilaporkan oleh anggota keluarganya. Jadi ini bukan masalah anggota keluarga langsung membunuh orang lain. Tidak seperti itu. Kita harus ingat bahwa konteks pada waktu itu, orang Yahudi di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Walaupun mereka memiliki otonomi dalam bentuk pimpinan Sanhedrin yang kita sudah bahas minggu yang lalu, mereka tidak diberi hak untuk memutuskan secara hukum, menghukum mati orang lain. Mereka tidak punya kapasitas legal untuk melakukan itu. Jadi kalau sampai mereka itu langsung membunuh, ya yang dibunuh mati, tapi yang membunuh juga masuk penjara. Jadi mungkin mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Tetapi mereka bisa melakukan hal yang lain, yaitu melaporkan orang Kristen supaya orang Kristen nanti ditangkap oleh penguasa dan dijatuhi hukuman mati. Skenario ini rasanya tidak terjadi pada zaman Yesus. Kalau kita membaca Alkitab, tidak ada bukti bahwa ada orang Kristen yang dilaporkan anggota keluarganya ke pengadilan, ke penguasa, lalu dijatuhi hukuman mati. Tidak ada. Satu-satunya orang Kristen yang dijatuhi hukuman mati secara resmi adalah Rasul Yakobus, anak Zebedius. Dicatat di Kisah Rasul pasal 12. Tapi tidak ada keterangan bahwa dia dilaporkan istrinya misalnya begitu. Karena istrinya minta uang belanja nggak dikasih. Atau mereka bertengkar malamnya. Nggak ada keterangan semacam itu. Jadi tidak ada keterangan bahwa Yakobus dilaporkan oleh anggota keluarganya. Nah, karena tidak ada catatan seperti itu, banyak penafsir Alkitab menduga nasihat Yesus ini sebetulnya bukan cuma berlaku pada saat itu saja. Tapi Yesus sudah melihat jauh ke depan. Jadi kalau pada saat itu saja, murid-murid kan baru belajar memberitakan Injil. Murid-murid itu selama sebelum diberi perintah ini, mereka itu cuma menyertai Yesus dalam pelayanan, melihat what Jesus was doing. Mereka di pasal 4-9 dari Injil Matius, mereka cuma mengamati aja. Nah di pasal 10, mereka mulai belajar pelayanan. Dan saya yakin skenario ini tidak terjadi pada awal mereka memberitakan Injil di Provinsi Galilea. Tapi ini terjadi untuk orang-orang Kristen pada periode sesudahnya. Sebagai contoh, ada catatan di luar Alkitab yang berasal dari penulis kuno Tacitus dan Pliny. Jadi seorang sejarawan dan seorang negarawan. Kita melihat dari catatan mereka, mereka mengatakan bahwa orang-orang Kristen sering diadukan oleh orang lain kepada pemerintah. Sehingga mereka dijatuhi hukuman mati.
Dan terutama Tacitus dan Pliny itu berbicara tentang tahun 60-an ketika Kaisar Nero mengkambing hitamkan orang-orang Kristen atas kerusuhan pembakaran kota Roma. Sehingga terjadi penganiayaan yang masif di seluruh kekaisaran Romawi, terutama di kota Roma. Dan Pliny the Younger, Pliny di sini bicara tentang Kaisar Trajan yang memerintah kurang lebih awal tahun 100 Masehi. Di antara dua periode ini, saudara, dua periode ini, bukan di antara, tapi di dalam dua periode ini, penganiayaan terjadi luar biasa. Dan ternyata ada kesamaan, yaitu orang melaporkan orang Kristen kepada pemerintah. Lalu pemerintah menangkap orang Kristen, menjatuhi hukuman mati. Ada yang diadu dengan algojo, ada yang diadu dengan binatang buas, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup untuk menerangi stadion, ada yang dibunuh dengan pedang, ada yang digergaji dan sebagainya. Ternyata apa yang diucapkan oleh Yesus mungkin terjadinya itu beberapa dekade sesudah Yesus mengucapkannya. Yaitu pada zaman Kaisar Nero atau Kaisar Trajan. Walaupun di dalam tulisan Pliny dan Tacitus tidak ada keterangan yang melaporkan siapa, tapi kita bisa mengetahui tidak tertutup kemungkinan bahwa anggota keluarganya bisa melaporkan kepada pemerintah. Dan ini benar-benar sebetulnya sangat masuk akal. Saya pernah membaca beberapa buku tentang pekabaran Injil, tentang penganiayaan di beberapa negara, dan di situ saya melihat, membaca cerita-cerita nyata yang dialami oleh para misionaris. Misalnya ada yang bercerita, saudara, satu orang yang bertobat, oleh orang tuanya dia ketahuan bertobat jadi Kristen. Lalu oleh orang tuanya dia dipukuli luar biasa supaya kembali ke agama yang lama. Tapi orang ini tidak mau, dia bersikeras tetap mengikut Yesus. Lalu ayahnya dengan tega melaporkan anak itu kepada pimpinan setempat yang sangat fanatik dengan agama lama, yang sangat membenci kekristenan. Lalu anaknya itu dianiaya di depan matanya sampai mati. Dan ayahnya bangga melakukan itu. Bahkan ada satu cerita, anaknya bertobat malah diracun oleh orang tuanya. Orang tuanya ngajak bicara, diberitahu kamu harus kembali ke agama yang lama. Ketika anaknya tidak mau, orang tuanya itu khawatir. Nanti kalau sampai masyarakat tahu, dia dianggap sebagai kepala rumah tangga yang gagal. Nanti dia dianggap tidak becus untuk mendidik anak-anak di dalam imannya yang lama. Maka daripada malu dilihat masyarakat, tidak jarang orang tua rela membunuh anak-anaknya. Itulah yang akan dihadapi. Orang yang dekat dengan kita, anggota keluarga kita, bisa menjadi musuh kita. Nah, saudara, ini adalah persoalan yang berat. Karena kita tahu di dalam keluarga itu pasti ada ikatan emosional. Ikatan emosional ini susah untuk dilepaskan. Kalau kita itu berselisih dengan orang yang kita tidak terlalu kenal, maka kita tidak akan memikirkannya terlalu dalam. Tapi kalau kita berselisih dengan orang yang sangat dekat dengan kita, maka ceritanya jadi berbeda. Contoh, saya ini dulu suka memberi les anak-anak. Sejak saya SMP memberi les pelajaran ke SD, saya SMA memberi les SMP, saya sekolah Alkitab S1 memberi les matematika untuk anak SMA kelas 3. Jadi saya memang pekerjaannya begitu dulu, sambil sekolah saya cari duit. Nah, saudara, ketika saya mengajar, saya tidak pernah memarahi anak didik saya. Tidak pernah saya marahin, saudara. Jadi mereka berbuat apapun, saya tidak akan marah gitu. Kenapa? Karena saya butuh duitnya memang gitu. Jadi kalau dia nakal nggak apa-apa, yang penting duitnya masuk. Bagi saya begini, kalau mereka bodoh terus ya nggak apa-apa. Berarti kan saya laku terus kan, dia butuh saya terus kan untuk mengajarinya terus begitu. Tapi kalau dia pinter, saya juga diuntungkan. Nanti dia cerita teman-temannya, guruku, wah ciamik loh. Saya ini dari nilai 5 matematika, sekarang lumayan dapat 5,1. Nah, itu kalau dia cerita ke teman-temannya kan, teman-temannya tertarik gitu untuk cari tahu. Wah, ini gurunya luar biasa. Jadi saya merasa nothing tulus gitu, nothing tulus. Tapi kalau saya mengajari anak-anak saya cenderung emosi gitu, cenderung tidak sabar kepada anak-anak saya. Kenapa saya tidak sabar? Karena anak-anak saya tidak membayar saya. Bukan, saudara, karena apa yang terjadi pada anak-anak saya itu penting bagi saya. Kalau mereka tidak pintar, saya kepikiran.
Kalau mereka pintar kan lumayan, saya bisa agak tenang begitu sebagai orang tua. Karena ada ikatan emosional. Murid-murid Tuhan akan menghadapi masalah ini. Mereka bermasalah dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Tapi bukan cuma itu. Di ayat berikutnya Yesus berkata, kamu akan dibenci semua orang. Kamu akan dibenci semua orang. Dan ini tidak boleh ditafsirkan setiap individu membenci mereka. Ya pasti tidaklah. Jangan sampai saudara memikirkan semua orang itu pasti setiap individu. Saya sering mendapati orang Kristen ketika menafsirkan semua orang di Alkitab, seringkali salah itu gara-gara gitu, saudara. Ketika ada kata semua orang, kan harus lihat konteksnya dong. Misalnya nih, saya habis ibadah misalnya berkata, semua saudara silakan makan siang gratis, dibayar oleh gereja misalnya gitu. Lalu jangan sampai saudara mikir gini, semua orang. Wah berarti kesempatan nih manggil teman satu fakultas gitu kan. Atau mengundang semua keluarga besar untuk ikut makan bersama-sama. Nah pasti arti semua orang bukan itu saudara. Artinya bukan setiap individu. Jadi jangan dibayangkan itu. Karena Yesus di ayat-ayat sebelumnya sudah memberitahu. Murid-murid juga akan diterima kok oleh orang-orang tertentu. Jadi tidak semua akan menolak murid-murid. Tidak semua membenci mereka. Tetapi kalau dikatakan semua orang membenci mereka, itu artinya keluasannya gitu loh. Jadi kebencian terhadap orang-orang Kristen itu akan masif sekali. Dan kapan ini terjadi? Banyak orang yang menduga itu terjadi pada zaman Nero. Sudah terjadi di tahun 60-an ketika populer sebuah istilah Odium Humanis Generis. Odium itu kebencian, humanis itu manusia, dan generis itu umat gitu. Jadi kalau diterjemahkan mungkin hatred of human race gitu. Jadi kebencian umat manusia. Arti ungkapan ini memang tidak seberapa jelas. Ada yang menduga arti dari ungkapan ini adalah Nero menuduh orang-orang Kristen sebagai pembenci semua manusia. Jadi mungkin ini merujuk kepada tuduhan Nero bahwa orang-orang Kristen membenci semua manusia. Tapi ada kemungkinan lain dan menurut saya kemungkinan ini lebih masuk akal. Kemungkinan yang kedua adalah orang-orang Kristen itu menjadi objek kebencian semua orang. Dan ini menurut saya lebih masuk akal karena kekristenan itu dianggap pelanggaran berat pada zaman Nero maupun Kaisar Trajan. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, maka saudara dianggap pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Atau dengan kata lain saudara, pada waktu itu kalau saudara itu became a Christian, maka saudara became a public enemy. Saudara akan menjadi musuh dari semua orang. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan Yesus memberitahu mereka supaya mereka bertahan sampai kesudahannya. Yesus berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apa maksudnya kesudahan di sini? Kesudahan di sini bukan berarti penganiayaannya berhenti, bukan. Kesudahan di sini bukan berarti akhir zaman ketika Allah datang, juga bukan. Kesudahan di sini adalah kematian. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya? Berarti bertahan pada waktu dilaporkan, bertahan pada waktu diseret ke pengadilan dan disiksa, sekaligus bertahan pada saat harus mengalami kematian. Dan itu mungkin yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, dan itu sesuai dengan Matius pasal 16. Jadi 6 pasal sesudah teks kita hari ini, Yesus berbicara kepada orang-orang yang mau mengikuti dia, kepada murid-muridnya, dan Yesus berkata begini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus berbicara tentang nyawa yang sementara ini dengan nyawa yang kekal. Jadi kalau ada orang yang terlalu mencintai nyawanya sekarang, sampai tidak mau untuk percaya kepada Yesus, sampai tidak mau mempertahankan imannya, maka mungkin iman orang itu bukan iman yang benar. Maka dia akan kehilangan nyawanya yang kekal. Sebaliknya kalau ada orang yang rela kehilangan nyawanya yang sementara karena Yesus, itu berarti menunjukkan orang itu sudah punya iman yang benar dan dia akan
diselamatkan. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan berarti hidup yang kekal usaha manusia, bukan. Tapi apa yang dilakukan manusia menunjukkan kualitas imannya. Orang yang mau mati bagi Tuhan karena Tuhan, berarti orang itu memiliki iman yang benar, begitu pula sebaliknya. Jadi orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu berarti orang yang bertahan sampai kematian menjemput dia. Itu adalah maksud dari teks ini. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana cara kita menghadapi penderitaan, bagaimana bertahan sampai kesudahannya. Di ayat 23 sampai 25 nanti kita akan melihat Yesus bukan cuma memberitahu what would happen, tetapi Yesus juga memberi tahu what his disciples had to do. Apa yang harus mereka lakukan pada saat itu. Yesus juga memberitahu. Jadi ini hal yang luar biasa untuk kita. Yesus bukan cuma memberitahu kita apa yang akan kita hadapi, tetapi dia juga memberitahu kita bagaimana menghadapinya. Memberitahu apa yang akan terjadi, itu satu hal. Memberitahu bagaimana menghadapi apa yang akan terjadi, itu hal yang berbeda. Dan Yesus memberitahu kita dua-duanya, luar biasa. Dan mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kalau kita mau bertahan sampai kesudahannya, kita harus menyelamatkan diri dengan cerdik. Ayat 23a. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Lari bukan karena takut. Sekali lagi, saya sudah bahas di khotbah yang lalu. Lari bukan karena takut. Karena di ayat-ayat sesudahnya, Yesus berkata, jangan takut kepada mereka. 2 kali Yesus ucapkan, jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh. Jangan pernah takut. Tapi mengapa Yesus menyuruh mereka untuk lari dari satu kota ke kota yang lain? Itu tindakan cerdik. Yesus di ayat sebelumnya berkata, hendaklah kamu tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dan inilah bagian dari kecerdikan kita untuk menghindari masalah. Kalau ada satu kota sudah diberitakan Injil terus-menerus, tidak mau terima, sampai menganiaya kita. Kita tetap bertahan memberitakan Injil sampai nyawa kita terancam. Dan kita akhirnya mati di situ. Itu bukan keputusan yang cerdik. Paulus saja yang berani begitu rupa, yang akhirnya juga mati martir. Paulus ketika dibenci di satu kota, dia bertahan. Ketika ada penganiayaan, dia bertahan. Tapi ketika penganiayaan itu mengancam nyawa Paulus, Paulus melarikan diri. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu pekerjaan Tuhan di tempat-tempat lain belum selesai. Jadi ini bukan masalah kita takut, tetapi masalah kita cerdik. Lari ke kota lain bukan muncul dari ketakutan, tetapi muncul dari kecerdikan. Atau dengan kata lain, saya bisa berkata begini, kesiapan untuk mati bagi Tuhan bukan berarti kecerobohan dalam menantang kematian. Bahaya memang tidak perlu ditakuti, tetapi juga tidak perlu dicari. Ada beberapa orang yang mempertontonkan keberanian, tapi dari situ kita juga bisa melihat bukan cuma keberanian orang itu, tetapi juga kecerobohan dan kebodohannya. Tanpa sadar, kita kadang-kala memamerkan keberanian kita di depan umum, tapi di mata orang lain mungkin tidak melihat keberanian itu. Yang lebih menonjol dilihat adalah kecerobohan dan kebodohan. Saya berkali-kali memberitahu orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip ya, terlalu bersemangat gitu untuk memberitakan Injil. Saya selalu memberitahu mereka, kalau memberitakan Injil yang sejuk-sejuk saja. Tugas kita itu bukan menunjukkan orang lain salah. Itu bukan yang kita lakukan. Yesus tidak memanggil murid-muridnya dan berkata begini, kamu tahu apa? Pergi ke semua orang tuh yang keyakinannya beda dengan kita, tunjukkan bahwa mereka semua salah. Itu bukan penginjilan, saudara. Yesus tidak memanggil kita untuk melakukan itu. Yesus memanggil kita untuk apa? Memberitakan kabar baik, Injil. Jadi kita cerita bagaimana Injil mengubah hidup kita, membuat kita merasa damai sejahtera, membuat hidup kita benar-benar utuh di dalam Kristus, dan kita menolong orang-orang lain di dalam kesusahan mereka. Itu yang kita lakukan. Bukan menjelekkan keyakinan orang lain, bukan menista pandangan orang lain, bukan bersikap kasar terhadap orang lain. Harus dengan lemah lembut, rendah hati, dengan penuh kasih, saudara,
Mari kita building friendship, relationship dulu. Membangun pertemanan dan hubungan, saudara. Jangan sampai kita menjadi lawan bagi orang lain. Menurut saya itu bukan keberanian, tetapi kecerobohan dan kebodohan. Masalah tidak perlu ditakuti, tapi jangan sampai dicari juga. Cara kedua, supaya kita bisa bertahan sampai kesudahannya, saudara, di dalam penganiayaan yang hebat, bukan cuma kita menghadapi masalah, menyelamatkan diri dengan cerdik, tetapi juga yang kedua, kita meyakini otoritas Yesus. Ayat yang ke-23b saya bacakan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Garis bawahi, Anak Manusia sudah datang. Beberapa orang Kristen itu kalau diomongin begini, Tuhan datang gitu. Kira-kira langsung pikiran kita apa? Tuhan datang gitu. Pikirannya langsung akhir zaman, kiamat gitu kan. Makanya ada satu orang yang berkata begini, kalau doa itu jangan minta supaya Tuhan datang di tengah-tengah kita. Itu artinya kiamat katanya. Menurut saya tidak harus begitu sih. Karena Tuhan datang itu artinya bisa macam-macam. Tapi biasanya memang orang itu kalau mendengar kalimat Tuhan datang gitu, langsung wah berarti kiamat. Nah begitu pula dengan sebagian orang yang membaca ayat ini. Mereka memikirkan Anak Manusia datang itu berarti datang kedua kalinya gitu. Lalu ditambah, sebelum murid-murid selesai memberitakan Injil ke seluruh Israel. Berarti kan cepat ya. Berarti murid-murid itu belum sempat ke semua kota, Yesus sudah datang kedua kali, sudah kiamat. Banyak yang menafsirkan begitu. Sehingga pada saat kiamat tidak terjadi, akhir zaman belum tiba, mereka mengatakan, oh berarti ada perubahan rencana. Mereka menyebutnya the delay of parousia. Parousia itu kedatangan Tuhan yang kedua kali, delay itu berarti penundaan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang tertunda, the delay of parousia. Saudara, saya yakin kedatangan Tuhan kedua kali tidak disebutkan di ayat ini. Dan saya yakin kedatangan Tuhan kedua kali itu bukan seperti kebiasaan salah satu maskapai di Indonesia yang suka delay. Saudara, saya yakin bukan seperti itu. Jadi ini bukan penundaan akhir zaman. Ini bukan penundaan akhir zaman. Nah kalau memang ini bukan penundaan akhir zaman dan tidak bicara tentang akhir zaman, lalu apa maksudnya? Yesus mengatakan Anak Manusia datang. Apa maksudnya? Yesus sebetulnya sedang memberitahu murid-muridnya tentang sebuah nubuat di dalam perjanjian lama. Dan Yesus sedang memberitahu mereka bahwa Yesus menggenapi nubuat itu. Yaitu yang ada di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Saya langsung bacakan teks yang dipercayai sebagai teks mesianis. Berisi pengharapan tentang Mesias. Saya bacakan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang, perhatikan ya, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti Anak Manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di situ ada Anak Manusia sebutannya, jangan ditafsirkan bukti Yesus manusia adalah dia menyebut dirinya Anak Manusia. Itu sedikit konyol sih. Nanti ada orang yang mengatakan orang Farisi itu bukan manusia, tetapi binatang. Kenapa? Karena Yesus menyebut mereka keturunan ular beludak. Itu kan jadi konyol sih, saudara. Jadi sebutan Anak Manusia yang dipakai oleh Yesus itu bukan membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. Walaupun saya percaya Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Tetapi sebutan ini merujuk kepada nubuat di Daniel. Yesus seolah-olah mau berkata begini, akulah yang menggenapi nubuat itu. Nah kalau kita tadi membaca dengan teliti, maka kita akan menemukan nubuat tadi tidak ada hubungannya dengan Anak Manusia datang ke bumi, lalu semuanya berhenti, kiamat. Tidak loh saudara. Kalau kita membaca dengan teliti, tidak ada petunjuk sama sekali bahwa nubuat itu mengarah pada kedatangan Anak Manusia
ke bumi pada akhir zaman. Anak manusia datang dengan awan-awan menurut nubuat tadi dari langit kepada yang lanjut usia. Lanjut usianya adanya di mana? Bukan di bumi, tapi di hadapannya dia juga di sorga. Jadi jangan saudara membayangkan dalam nubuat Daniel yang lanjut usia itu ada di bumi, lalu anak manusia itu datang dengan awan-awan dari langit, turun ke bawah, begitu kan? Setelah turun ke bawah, itu adalah the end of the world. Enggak. Ini berbicara tentang anak manusia dengan awan-awan, dia datang dari langit menghadap yang lanjut usia. Namanya menghadap itu mesti lebih tinggi jabatannya gitu. Dia menghadap kepada yang lanjut usia dan yang lanjut usia memberi dia kekuasaan atas semua bangsa. Dan Yesus berkata, nubuat itu digenapi nanti. Akan digenapi. Jadi sebelum kamu selesai memberitakan Injil ke semua kota di Israel, nubuat itu digenapi. Jadi sekarang pertanyaannya, kapan dong nubuat itu digenapi? Dan kalau saudara membaca Injil Matius dengan teliti, saudara akan menemukan nubuat itu digenapi pada waktu Yesus bangkit dari kematian dan dia mau naik ke surga. Di Matius pasal terakhir, Yesus sebelum memberikan amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, Yesus berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu Yesus memberikan amanat agung. Tiap kali saya membahas amanat agung, saya selalu memberikan penekanan pada ayat sebelumnya. Kenapa? Karena saya memperhatikan banyak orang termasuk para misionaris, kalau membahas tentang amanat agung, yang dibahas itu tentang what we do gitu. Apa yang kita lakukan di dalam amanat agung. Mereka lupa bahwa sebelum perintah itu diberikan, ada perkataan Yesus yang memberikan jaminan dan kepastian bahwa segala kuasa ada di dalam tangan Yesus. Dan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di surga dan ada di bumi. Itu sama dengan anak manusia di Daniel 7 yang diberikan segala kuasa oleh yang lanjut usia. Dan melalui kuasa itu, semua bangsa akan mengabdi kepada anak manusia. Daniel 7. Di Matius 28, pergilah jadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi sebetulnya nubuat Daniel 7 itu digenapi pada zaman Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan bukankah ketika dia bangkit, murid-murid belum sempat memberitakan Injil ke seluruh kota Israel. Dan itu sebabnya ketika Yesus diadili oleh imam besar sebelum dia ditangkap dan disalibkan, di Matius 26 Yesus berkata begini, mulai sekarang, bukan nanti, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maksudnya Yesus memberitahu imam besar itu bahwa apa yang dinubuatkan Daniel sudah kamu akan lihat sebentar lagi. Tapi Yesus untuk penekanan, dia mengatakan mulai sekarang. Bukan nanti kamu akan melihat. Bukan. Mulai sekarang kamu akan melihat. Karena proses yang nanti membuat Yesus menerima kemuliaan, prosesnya sudah dimulai dari apa? Dari penangkapan di Getsemani, dimulai dari pengadilan oleh imam besar. Makanya Yesus melihat sebuah proses yang pasti terjadi. Dan Yesus berkata, mulai sekarang engkau melihat anak manusia menggenapi Daniel pasal yang ke-7. Saudara, dengan demikian, sebetulnya kalau saudara itu mau bertahan di dalam semua kesusahan di pelayanan, saudara itu harus mengingat siapa yang memberi perintah kepadamu untuk melayani. Dengan kata lain juga saudara bisa mengatakan, ketika engkau sudah merasa tidak kuat di dalam pelayanan, engkau harus ingat siapa yang engkau layani. Kalau yang engkau layani adalah orang yang punya otoritas di surga dan di bumi, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti di dalam di dalam persoalan, di dalam pelayanan, di dalam penganiayaan. Tidak boleh. Kalau saya boleh mengatakannya begini, penganiayaan yang menimpa orang-orang Kristen bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengendalikan keadaan. Penganiayaan yang menimpa orang-orang Kristen bukan berarti Tuhan tidak mengendalikan keadaan.
Kita seringkali berpikir ketika kita berada dalam keadaan yang sukar, di dalam penderitaan, kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja, maka kita seringkali berkata, Tuhan tidak berkuasa. Dan ini pikiran yang keliru. Ketika kita berada di dalam bahaya, bahkan ketika kita dianiaya sampai mati pun, dan kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja, sebetulnya Tuhan sedang mengontrol semuanya. Dia berotoritas atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak Allah. Kalau saudara nanti selesai ibadah membaca Matius 10 sampai selesai, Yesus mengatakan, kamu tahu bahwa burung aja jatuh itu harus seizin Bapa di surga. Bahkan rambut di kepalamu, Tuhan itu tahu jumlahnya. Artinya apa sih? Rambut kita jatuh itu, Tuhan itu juga menghitung loh saudara. Pernah nggak sih kita sisir begitu, rambut kita, lalu ada yang rontok, jatuh gitu kan. Kita kepikiran gitu, waduh kepikiran rambut kita berapa yang sudah rontok. Tapi kita harus selalu mengingat, tiap kali rambut kita rontok, itu berarti apa? Kehendak Tuhan loh. Hal-hal yang tampaknya sepele semacam itu, yang orang lain tidak perhatikan, Allah juga memperhatikan dan mengontrol. Bahkan R.C. Sproul mengatakan, tidak ada satu butiran debu pun di alam semesta ini yang bisa bergerak tanpa kedaulatan Tuhan. Dia Allah yang berotoritas. Makanya kita percaya, meyakini otoritasnya, dan itu menjadi rahasia kedua bagi kita untuk bertahan sampai akhirnya. Dan kita masuk rahasia yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita bisa bertahan sampai akhirnya, yaitu kalau kita mensyukuri penderitaan bersama Tuhan. Ayat 24 dan 25 bunyinya begini. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Di ayat ini, Yesus berbicara tentang sebuah ungkapan populer, ungkapan yang umum, ini semacam kayak pepatah, peribahasa begitu, yang berkembang pada waktu itu. Jadi yang memakai bukan cuma Yesus, tapi orang-orang lain. Dan Yesus memakainya bukan cuma sekali ini, tapi di berbagai kesempatan dia juga memakai. Ini semacam pepatah yang sangat umum sekali. Nah, beberapa orang salah memahami pepatah ini. Karena mungkin beda budaya kan ya. Beda budaya itu kadangkala membuat kita itu agak susah untuk memahami peristiwanya atau maknanya. Contoh kalau saudara mau bilang kepada orang Amerika misalnya, semuanya sudah terlanjur gitu. Saudara ngomong kepada mereka apa? Nasi sudah menjadi bubur. Mereka tuh bingung, maksudnya apa? Nasi sudah menjadi bubur, karena mereka nggak makan nasi kan ya gitu. Jadi mereka juga tidak tahu bedanya nasi dan bubur, itu cara bikinnya bagaimana juga mereka nggak tahu. Jadi saudara nggak usah menerjemahkan, the rice has become porridge gitu. Itu tambah lucu lagi karena tidak ada ungkapan itu di dalam budaya mereka. Lalu kalau ada orang lain, kita ngomongin gini, sambil menyelam minum air. Itu orang yang nggak paham budayanya bisa mikir yang enggak loh saudara. Sambil menyelam minum air. Orang ini rasanya pelit banget ya, nggak mau beli minuman gitu. Kalau kamu renang, ya kamu haus, kamu keluar dulu beli minum. Jangan sampai sekali menyelam sekaligus minum air gitu. Maksudnya kan bukan itu. Nah, karena beda budaya, seringkali orang salah paham dengan ungkapan ini. Jadi ada yang menafsirkan secara keliru, penafsirannya begini. Peribahasa ini tampaknya ini tidak bisa diterapkan dalam semua keadaan ini. Kenapa? Karena kadangkala murid itu lebih hebat dari gurunya. Dari sisi kemampuan diri, kapasitas diri, ada loh murid yang lebih hebat daripada gurunya. Ada banyak. Kalau dulu kan di kisah-kisah yang tidak jelas di persilatan Tiongkok yang kita baca di buku-buku tertentu, wah itu kan selalu ada itu guru, wah maha gurunya ngajarkan jurus Raja Wali atau elang, wah gitu. Lalu dia punya murid, muridnya tidak diajari jurus elang, diajarinya jurus bangau, ya kan? Diajarinya jurus bangau begitu. Lalu dia punya murid lagi, diajarinya jurus bebek gitu. Terakhir jurus ayam itu saudara. Jadi tidak bisa menyamai gurunya. Tapi kan itu kisah-kisah kuno sih, yang belum tentu benar, belum tentu jelas. Nah, kita mendapati murid-murid itu sekarang banyak yang lebih hebat dari gurunya. Apakah berarti perkataan populer ini salah? Tidak. Yang salah itu kita.
Karena kita salah memahami peribahasa itu. Kita beda budaya. Nah, sekarang saya akan menerangkan maksudnya apa. Ungkapan populer ini bukan tentang potensi diri, tetapi relasi dan asosiasi. Jadi ini tentang relasi dan asosiasi, bukan tentang potensi diri. Kalau dari sisi potensi diri, jelas murid bisa melebihi gurunya. Budak kalau dia dibebaskan, hamba kalau dia sudah dibebaskan, dia bisa nanti lebih kaya daripada tuannya. Bisa juga. Tapi ini bukan tentang potensi diri. Ini bicara tentang relasi dan asosiasi. Tentang relasi maksudnya begini, saudara. Apa yang terjadi pada tuan itu pasti terjadi pada hamba. Yang terjadi pada hamba terjadi pada tuan. Yang terjadi pada guru terjadi pada murid. Yang terjadi pada murid terjadi pada guru. Jadi ada relasi dan asosiasi di situ. Contohnya, saudara coba bayangkan begini ya. Saudara mungkin pernah menonton sebuah film. Jadi ada orang dari perguruan silat A gitu kan ya. Terus keluar, lalu dia dipukuli oleh orang dari perguruan yang lain gitu. Yang marah siapa? Yang marah itu teman-teman dari orang yang dipukuli itu. Merasa bahwa itu penghinaan bukan cuma kepada orang itu. Tapi penghinaan kepada perguruannya dia. Bahkan kalau saudara mengamati, itu kan ada seorang petarung MMA gitu, jadi mixed martial arts dari Tiongkok gitu. Mungkin saudara kenal ya, namanya Xu Xiaodong atau apa. Nah, dia berusaha untuk membuktikan bahwa bela diri tradisional yang dipercayai dan terkenal di Tiongkok, Kung Fu lah, Wing Chun lah dan sebagainya, dia mau membuktikan bahwa itu fake. Dan dia menantang orang-orang, bahkan guru-guru siapapun yang mau bertarung dengan dia tantang. Dan dia memang menang. Jadi MMA ini pejuang petarung ini menang. Dan saudara yang menariknya adalah pada saat ada satu guru dari seni bela diri tradisional Tiongkok yang dikalahkan oleh Xu Xiaodong ini, maka murid dari guru yang kalah itu tidak terima. Dan itu menarik sekali. Dia mengatakan bahwa gurunya itu lagi sakit, tidak enak badan dan sebagainya. Jadi dia yang akan menggantikan. Jadi saudara, apa yang terjadi pada guru itu memiliki asosiasi dengan murid. Begitu sebaliknya. Seandainya di zaman dulu, saudara itu memukul seorang budak. Maka yang marah itu bukan budak itu. Yang marah adalah tuan yang memiliki budak itu. Karena apa yang saudara lakukan kepada budak berarti dianggap saudara melakukannya kepada sang tuan. Saya masih ingat dulu pada waktu pelayanan pedalaman di satu tempat bersama tim, saya dikasih tahu sebelum seminggu berangkat. Apa perlu tetap berangkat ya? Wah, saya tanya, kenapa? Ya karena baru aja mendengar kabar di pedalaman itu ada orang yang dipotong kepalanya. Permisi ya. Jadi ada tindakan kriminalitas, ada pemotongan kepala. Dan orang-orang masyarakat di situ menduga mungkin musimnya untuk penyembahan kepada berhala gitu. Tapi saya beritahu, sudah beli tiketnya kok gitu. Dan tampaknya yang ikut ini orang susah semua kok. Jadi rasanya tidak akan takut mati deh gitu kan ya. Apalagi berangkatnya tanggal tua lagi gitu. Jadi akhirnya berangkat gitu kan. Dan supaya untuk menenangkan diri saya potong rambut saya supaya cepat gitu. Supaya nanti kalau orang potong kepalanya itu malas kalau bawa-bawanya. Kan susah dibawa kan. Lebih enak kan rambutnya panjang langsung dibawa begitu saudara. Nah ternyata setelah kami sampai ke sana, kami baru tahu persoalan yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan penyembahan berhala. Itu gara-gara ada babi milik seorang masuk ke rumahnya orang lain gitu. Dan orang itu tidak terima memukul babi itu. Nah yang dipukul apa? Babinya. Yang marah siapa? Induk babinya. Enggak, yang marah bukan induknya, yang marah yang punya babinya. Karena pemukulan itu dianggap penghinaan kepada yang empunya babi. Nangkapnya maksud saya saudara? Jadi kalau dikatakan guru lebih tinggi dari murid, tuan lebih tinggi dari hamba, maksudnya seperti itu. Dan itu ada dukungannya dari Alkitab. Dari Yohanes 15 dikatakan demikian. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, Yesus bilang, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi murid-murid diberitahu oleh Yesus, jadi apapun yang terjadi padaku, terjadi padamu. Apa yang terjadi padamu, juga terjadi padaku. Dan Yesus memberi satu contoh, yaitu ketika dia disebut Beelzebul. Yesus mengatakan, jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Dan ini nanti pulang
dari ibadah, saudara selesai ibadah, silakan saudara baca Matius 9 dan Matius 12. Yesus mengusir orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat, dan Yesus dituduh oleh orang-orang Farisi, Yesus adalah Beelzebul atau menggunakan kuasa dari Beelzebul. Beelzebul itu penghulu malaikat. Jadi semacam kalau kita bilang nama lainnya itu setan, iblis gitu. Atau yang populer orang menyebutnya Lucifer tadi. Nah, saudara, Beelzebul ini penghulu malaikat. Yesus penghulu malaikat yang jahat ya. Penghulu, pemimpin, roh-roh jahat. Yesus melakukan kebaikan, tapi dianggap Yesus berkolaborasi, berkonspirasi dengan kejahatan. Jika kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan yang kudus saja dituduh bersumber dari pimpinan kejahatan, apakah mengherankan apabila orang lain menyalahpahami dan menyalahgunakan kebaikan yang kita tunjukkan kepada mereka? Jadi kalau saudara sudah berbuat baik kepada orang lain, motivasimu benar, caramu benar, tetap orang itu menyalahpahami saudara, menyalahgunakan kebaikan saudara, saudara perlu mengingat bahwa Yesus pun pernah dilakukan seperti itu, diperlakukan seperti itu. Nah, untuk mengakhiri khotbah hari ini, mari kita membaca kalimat yang ada di layar bersama-sama. Ketika kita menderita karena kebenaran, kita sedang dilibatkan dalam penderitaan Tuhan. Menderita bersama Tuhan akan semakin menambah pengalaman dan pemahaman kita tentang kasih Tuhan. Apakah engkau menderita di dalam pelayanan, di dalam pekabaran Injil? Jangan putus asa dan jangan berhenti. Tuhan sedang melibatkan engkau di dalam penderitaannya. Bukan karena dia tidak mau menderita sendirian, bukan. Tapi karena dia ingin supaya pengalaman dan pemahaman saudara terhadap kasih Tuhan semakin mendalam. Saudara pernah tidak dihargai di dalam pelayanan? Yesus juga pernah mengalaminya. Jadi ketika saudara merasa sakit karena tidak dihargai dalam pelayanan, saudara semakin sadar tuh, harga seperti itulah yang dibayar Yesus, dialami Yesus ketika Yudas Iskariot menjual dia dengan harga yang sangat murah. Atau mungkin saudara pernah dikhianati oleh orang yang sangat dekat dengan saudara, yang berapi-api dulu membela saudara, tapi pada masa-masa kritis justru dia menyangkali saudara, dan saudara rasa sakit luar biasa. Sebesar itulah rasa sakit Tuhan ketika dia disangkali oleh Petrus. Apakah saudara pernah mengalami ditinggalkan oleh semua orang yang dekat dengan saudara? Mungkin selama pandemi, dulu saudara sukses sebelum pandemi, banyak orang datang kepada saudara, berkerumun di sekitarmu. Tapi sekarang dengan pandemi, bisnismu hancur, semuanya berantakan, orang tidak ada yang menemani engkau. Engkau merasa sakit, sebesar itulah rasa sakit ketika Tuhan di Taman Getsemani ditinggal tidur murid-muridnya. Dan ketika dia ditangkap, murid-muridnya meninggalkan dia. Tidak ada satupun yang menemani dia. Semakin kita menderita bersama Tuhan, semakin pemahaman dan pengalaman kita tentang kasih Tuhan menjadi lebih dalam. Saudara, saya ingin menutup dengan kalimat yang sudah sering saya ucapkan berkali-kali. Tapi kalimat itu terus menguatkan saya, menguatkan saudara juga. Yaitu persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa, sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian, sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Tidak ada yang bisa membuat kita khawatir lagi. Mari datang kepada Tuhan dan jawab ya untuk panggilan Tuhan, apapun resiko yang ada di depan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kalau kami seringkali tidak mau membayar harga di dalam pelayanan. Kami terlalu dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami. Dan biarlah firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau punya otoritas atas segala sesuatu. Dan bahwa Engkau telah mengalami apa yang kami alami sekarang. Engkau tahu apa yang kami alami sekarang. Kami tidak sendirian. Dan kami tahu Engkau bukan cuma mengalami, tapi Engkau mengalahkan semua penderitaan bagi kami. Karena itu dengan tenang kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau berhenti, tidak mau mundur. Kami mau terus mengikut Tuhan. Bagi kami yang belum melibatkan diri dalam proyek misi pekabaran Injil,
menolong banyak orang, memancarkan kasih Tuhan. Ampunilah kami, ampuni keegoisan kami ya Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu kami belajar untuk mengambil langkah awal, mulai memberi diri kami, membagikan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Terima kasih, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Juga dapat melalui scan QR Code. Nah, scan QR Code dapat dilakukan dan dapat melalui pembayaran melalui GoPay, OVO, Shopee, ataupun Dana. Penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah kami, terima kasih buat segala kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang telah kami berikan Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi pekerjaan tangan Tuhan, kiranya ini mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mempersiapkan tele ibadah dalam masa online ini, sehingga dapat membangun iman jemaat dan dapat menguatkan jemaat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk remaja REK, pemuda REK, supaya tetap semangat dalam bersekutu, dalam persekutuan remaja dan pemuda via Zoom yang selalu dilakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebutuhan personil, tim misi pusat, dan setiap cabang REK. Jemaat dan simpatisan REK tidak hanya menjadi para pendoa, namun menjadi juga jawaban doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap hal yang kami gumulkan di dalam kehidupan kami, kiranya semuanya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk, kita akan mendengarkan pengumuman.
Shalom jemaat yang terkasih, tanpa terasa bulan misi REK telah kita lalui. Namun semangat misi hendaklah tetap berkobar dalam hati setiap kita. Bersyukur untuk kebutuhan dana pembangunan tempat tinggal misionari tahap pertama, dana orang tua asuh, serta dana beasiswa calon misionari telah terpenuhi. Kami dari bidang misi mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbeban untuk terlibat dalam pelayanan misi untuk bergabung dalam tim misi. Kami membutuhkan banyak pelayan, seperti tim doa, tim penggerak jemaat, tim think tank, dan masih banyak lagi dalam memikirkan, merencanakan, dan menjalankan proyek-proyek misi. Mari kita merapatkan barisan, bekerja bagi Tuhan selagi masih ada kesempatan. Ladang sudah menguning, tuai memang banyak, namun hanya sedikit penuai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban dan ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, silakan menghubungi bidang misi REK dengan Ibu Venisa dengan nomor 0818 582 349. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat REK, sudah lama kita tidak berjumpa bersama-sama secara fisikal, tetapi jangan kita membatasi diri dengan semua keterbatasan yang ada. Mari kita bisa berkumpul bersama. Shalom jemaat yang terkasih. Halo Jemaat REK, sudah lama kita tidak berjumpa bersama-sama secara fisikal, tetapi jangan kita membatasi diri dengan semua keterbatasan yang ada. Mari kita bisa berkumpul bersama-sama. Physical distancing bukan berarti social. Setiap Jemaat REK memanfaatkan kesempatan untuk berjumpa bersama-sama secara online melalui Zoom meeting yang diadakan setiap kali ibadah selesai. Mari kita join bersama-sama di dalam meeting itu untuk saling bertegur sapa, menanyakan kabar, mendoakan satu dengan yang lain, atau mendiskusikan hal-hal yang lain. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara semua mengikuti tautan yang sudah diberikan di layar dan mengikuti meeting Zoom setiap kali ibadah selesai. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau didoakan secara pribadi dan tidak mau mengutarakannya di depan orang lain, silakan juga Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan atau teologi atau ajaran, silakan juga menghubungi nomor yang sudah tertera. Jadi nanti dari pihak REK akan mencoba menghubungi Anda kembali, atau paling tidak kami akan membalas dalam bentuk chat. Tetapi kami upayakan sebisa mungkin untuk menelpon Anda kembali sehingga Anda tetap merasa diperhatikan oleh gereja. Jadi saya sangat mendorong setiap Jemaat REK, ayo, physical distancing bukan berarti social distancing. Ini kesempatan bagi kita untuk tidak mau kalah dengan pandemi dan tetap untuk menggalakkan caring di antara sesama jemaat. Tuhan memberkati, tetap semangat. Halo Jemaat. Halo jemaat sekalian, senang sekali Anda bergabung kembali di dalam tele ibadah REK. This is our church, this is our home. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, dan mission. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari kita meluangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada Jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung bersama di discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh bersama dengan sesama. Bagi yang muda, ayo bergabung di dalam persekutuan daring remaja dan pemuda. Info link Zoom, silakan menghubungi kontak berikut.
Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja Rek Inden terus menunjukkan perkembangan yang sudah kita kerjakan. Bapak Ibu silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Rek mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pembangunan asrama misionaris di Kabupaten Sorong tahap yang pertama. Puji Tuhan, dana sebesar 600 juta yang dibutuhkan bahkan sudah terlampaui. Kini tiba saatnya bagi kita untuk menuju ke tahap yang kedua. Bagi yang ingin berpartisipasi di dalam proyek misi ini, jangan lupa untuk menuliskan kata misi ketika melakukan transfer. Christian Professional Community atau CPC mengadakan CPC Online Talks yang ke-7 dengan tema Dare to Move, How to Turn Our Idea into Business. Tanggal 7 September pukul 18.30, pembicara oleh Bapak Hendrianto Chong dan Bapak Imam Wijoyo. Pastikan Anda mendaftar di link yang tertera atau untuk informasi selanjutnya silakan menghubungi narasumber berikut. Masa pandemi yang berkepanjangan membuat Rek belum bisa mengadakan ibadah secara tatap muka. Untuk itu, Rek mengadakan Zoom Hangout setelah ibadah kebaktian umum 1, 2, dan 3 selama 1 jam. Di dalam Zoom ini, jemaat bisa saling menyapa, bisa saling mendoakan, bisa saling menguatkan, serta berdiskusi tentang firman Tuhan yang disampaikan secara bersama-sama. Pastikan Anda tergabung di dalam Rek Hangout setelah ibadah. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan rajin mencuci tangan sebelum dan setelah menyelesaikan kegiatan. Stay safe, stay healthy. God bless you. See you next week. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati oleh firman-Nya. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore dan malam hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita agungkan Allah Tritunggal. Jemaat yang terkasih, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama-Nya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.